Lampung adalah provinsi paling selatan Sumatera atau disebut juga dengan Gerbang Sumatera karena letaknya di ujung Pulau Sumatera bagian selatan berdekatan dengan Selat Sunda. Menjadi kebanggaan bagi masyarakat Lampung karena merupakan salah satu masyarakat yang bahasa daerahnya memiliki aksara. Aksara Lampung disebut juga dengan Lampung atau Surat Lampung. Dari literatur atau catatan sejarah yang ada, tahu nggak kalian? Tidak. Ternyata Lampung memiliki dua kelompok dialek bahasa, yaitu dialek yang berakhiran dengan api atau a, dan dialek bahasa yang berakhiran dengan ou atau o. Oke, sekarang di kepala terpikir beberapa pertanyaan. Tapi sebelum kita bedah, ada sejarah penting yang terlompat yang belum disinggung, yaitu dari mana sih asal nama Lampung? Agak sulit untuk mendapatkan informasi yang jelas, terang, dan clear soal asal-usul Lampung, karena legenda yang hidup di masyarakat serta mitos yang ada, terdapat perbedaan dengan bukti-bukti arkeologi yang ditemukan. Kita coba telusur lewat dua pendekatan, yaitu pertama pendekatan mitos dan legenda yang hidup di masyarakat Lampung, dan yang kedua lewat pendekatan perkiraan sejarah. Pertama, pendekatan mitos dan legenda yang hidup di masyarakat. Menurut orang-orang tua, kata Lampung berasal dari kata Anjak Lambung yang artinya dari atas. Jadi, maksudnya nenek moyang orang Lampung berasal dari pegunungan, yakni dataran tinggi belalau kaki gunung Pesaki. Ada juga yang mengatakan kata Lampung berasal dari kata Lapung. Dalam bahasa Tapanuli berarti luas. Kata ini terucap oleh Ompung Silamponga karena terkesan dengan melihat dataran rendah yang beliau lihat dari sebuah bukit, yang sekarang disebut dengan skala berat. Ompung Silamponga datang ke Lampung tanpa disengaja, karena rakit yang ditumpanginya terdampar di sebuah pantai di daerah Kerui dalam usahanya menyelamatkan diri dari bencana gunung yang meletus di Tapanuli, Sumatera Utara. Jadi, kata Lampung diucapkannya sewaktu melihat dataran yang luas. Nah, itu pendekatan mitos dan legenda yang hidup di masyarakat. Sekarang kita coba lewat pendekatan perkiraan sejarah. Lampung berasal dari gabungan dua nama, Tolang, Pohang. Nah, di mana kata Lampungnya? Sabar sob. Tolang Pohang dari catatan bangsa Cina ditulis To atau Tu, artinya orang yang sakti. Dan Lang Pohwang adalah Lampung. Jadi kata Tolang Pohwang diartikan orang atau utusan dari Lampung yang datang ke negeri Cina pada pertengahan abad ke-7 Masehi. Utusan itu berasal dari negeri daerah Laut Selatan yang pada masa abad ke-7 terdapat sebuah kerajaan dikenal dengan nama Kerajaan Tulang Bawang. Batas prasejarah dan sejarah daerah Lampung dimulai atau berpangkal pada abad ke-7 Masehi. Hal ini didasarkan pada prasasti tertua, yaitu prasasti Palas Pasema. Hal ini juga diperkuat dengan ditemukannya prasasti lain di Kecamatan Jabung, Lampung Tengah. Bentuk huruf dan isinya diperkirakan berasal dari abad 7 Masehi. Jadi begitu soal sejarah Lampung, yang mungkin jika salah mohon diluruskan. Sekarang kita balik ke judul A dan O di bahasa Lampung. Di kepala terpikir beberapa pertanyaan. Pertama, kok bisa bahasa Lampung terdapat dua dialek? Kedua, terus ada turunan dialek lagi enggak? Atau cuma dua dialek aja dan tidak ada turunannya? Tiga, disebut apa masing-masing dialek tersebut? Keempat, siapa yang menggunakan masing-masing dialek tersebut? Kelima, apakah bahasa Lampung terdapat tingkatan bahasa atau tingkatan tutur bahasa? Keenam, apakah secara aksara atau tulisan dialek A dan O berbeda? Terakhir, sebenarnya masih banyak lagi yang bisa dibahas, tapi kita coba cukupkan 7 poin saja. Di poin ini, apakah bahasa Lampung masih membudaya di kesehariannya? Kita coba mulai bahas 7 poin tadi ya. Pertama, kok bisa bahasa Lampung terdapat dua dialek? Jangan dijawab dari sononya ya. Oke, jadi gini, dialek bahasa Lampung dibagi dua, itu karena dipengaruhi oleh lingkungan, marga, dan buaya masing-masing. Dan bisa jadi juga, jikalau kita coba kaitkan ke riwayat asal Lampung yang sudah kita bahas sebelumnya, itu berkait erat. Lingkungan marga dialek A tinggal di pesisir, dan lingkungan marga dialek O di daratan tengah atau unggat. Ini nanti kita bahas di poin selanjutnya ya. Poin kedua,
Terus, ada turunan dialek lagi nggak? Atau cuma 2 dialek aja dan tidak ada turunannya? Jawabannya ada. Dialek A memiliki 4 turunan atau subdialek, yaitu Krui, Bubian, Komering, dan Grup di daerah selatan. Sedangkan O memiliki 2, yaitu Abung dan Menggala. 3 disebut apa masing-masing dialek tersebut? Kalau ini jawabannya singkat. Dialek A disebut dengan Lampung Pesisir atau Peminggir, dan dialek O disebut dengan Lampung Abung. Keempat, siapa yang menggunakan masing-masing dialek tersebut? Pada zamannya, lingkungan tempat tinggal masing-masing dialek ini berbeda. Kelompok pertama atau dialek A dominan tinggal di daerah pesisir pantai, dan kelompok kedua atau dialek O tinggal di sepanjang aliran sungai besar. Dua dialek ini mempengaruhi adat dan istiadat menjadi 2 kelompok besar, yaitu kelompok pertama disebut dengan Lampung Pesisir atau Lampung Peminggir beradatkan Saibatin, dan kelompok kedua disebut dengan Lampung Ungga atau Lampung Darat beradatkan Pepadun. Jadi, kalau mau sebut masing-masing yang menggunakan dialek ini siapa saja, akhirnya kita harus menyebut hampir semua daerah di Lampung. Kepanjangan sob. Ntar deh, ada sesi sendiri kali ya bahasnya. 5. Apakah bahasa Lampung terdapat tingkatan bahasa atau tingkatan tutur bahasa? Enggak, bahasa Lampung tidak memiliki tingkatan bahasa seperti Jawa. Kalaupun dalam penggunaan ada pemakaian tutur bahasa antara muda dengan yang tua, tapi itu bukan artinya tingkatan bahasa Lampung, tapi lebih kepada adab saja. Poin ke-6, apakah secara aksara atau tulisan dialek A dan O berbeda? Secara aksara tidak ada bedanya antara dialek A dan O, karena keduanya menggunakan hak Lampung atau tulisan Lampung yang sama. Hanya saja pada umumnya orang Lampung berpendapat tulisan Lampung ini ada 2, yaitu tulisan Lampung lama dan tulisan Lampung sekarang. Yang membedakan antara tulisan lama dan tulisan sekarang secara jumlah huruf, tulisan lama 19 huruf dan tulisan sekarang 20 huruf. Kedua, secara tanda bunyi, dan ketiga, tanda baca. Bentuk tulisan lama hanya dapat dijumpai dalam naskah-naskah kuno dan sedikit orang yang bisa membacanya. Terakhir, poin 7. Di poin ini, apakah bahasa Lampung ini masih membudaya di kesehariannya? Saya agak miris untuk menjawab poin ini, karena pada kenyataannya saat ini sudah jarang sekali di tempat umum kita dengar orang menggunakan bahasa Lampung. Jangan dan tidak boleh terjadi Lampung hilang identitas bahasanya. Bukan bermaksud terlalu primordial, tapi kita kan bangga kalau kita kaya dengan budayanya. Ayo besok, kenapa mesti malu menggunakan bahasa Lampung? Yang lain aja nggak malu, ya kan? Bye bye, see you.